Namanya Abu Marlo, praktisi kesadaran dan researcher. Asik. Karena gue biasa dikenal sebagai mindset hacker, bro. Mindset hacker. Wow. Jadi ya kita main di jargon-jargon aja ya, lebih laku ya soalnya. Clickbait. Bro, Ya. how was your life? Life is always beautiful lah ya. Yeah. Konteks beautiful di sini adalah mungkin setelah beberapa lama ini juga mengalami penyelaman. Jadi intinya life is always have to be celebrating sih. Yeah. Jadi lagi belajar terus untuk bagaimana. Karena gini, kalau ngomongin hidup itu lawannya adalah situasi hidup. Yeah. Yang selalu bergulat dan selalu memiliki distorsi itu kan situasi hidupnya. Yeah. Jadi life is always beautiful sih. Oke, berarti bukan gue doang yang ngomong, buat yang kenal gue, tagline gue bro, udah gue gaungkan dari tahun 2020. Hidup itu indah, yang ribet elunya. Keren. Yang ribet elunya. bener banget. Jadi Ya. bukan gue doang ya. Bener. Jadi orang-orang yang udah masuk ke level kesadaran nyadar. Nyadar, bener. Keren. Bro, lu kan dulu sempat jadi magician. Yes. Lu sempat di dunia entertainment. Iya. Dari situ lu juga melakukan. Tentunya orang di dunia entertainment nggak akan nyangkut di situ aja. Yeah. Pasti ada opportunity, peluang-peluang yang datang untuk ngajakin lu bisnis. Ya. Apa satu hal yang lu belajar dari dunia entertainment yang bisa lu apply di bisnis, dan apa satu hal yang lu belajar di bisnis yang harusnya lu bisa apply di dunia entertainment? Oke. Dunia entertain itu mengajarkan saya untuk menyadari bahwa dalam kebisingan itu ada kesepian yang mendalam sih. Gitu. Dalam big crowd, Iya. itu terdapat sebuah loneliness gitu. Iya. Jadi kalau boleh sedikit cerita tentang konteks kenapa shifting gitu ya. Ya shifting itu sebenarnya kan ya kita tahu bahwa hidup ini dinamis gitu. Dan hidup ini selalu penuh dengan koma, tidak pernah ada pemaknaan tunggal dan absolut. Jadi saya lebih melihat ini sebagai sebuah flowing life gitu. Nah, di titik saat di entertain di puncak-puncaknya, jadi saya sangat beruntung gitu ya, karena dari kecil pengen masuk TV, pengen terkenal, pengen apa dan lain-lain, dan pinjem dari bahasanya Jim Carrey bahwa Jim Carrey tuh ngomong gini, gue pengen kalian semua tuh kaya banget dan kalian semua terkenal banget dan lu nggak akan dapat apa-apa di situ gitu. Iya. Nah, omongan Jim Carrey itu terbukti dalam hidup saya gitu. Artinya pada saat di top of the line dan seterusnya, lihat kanan kiri tuh kayak nggak punya teman, nggak punya waktu, nggak punya sosial konteks di mana hidup tuh hanya dari satu syuting ke syuting yang lain, dari satu show ke show yang lain, itu robotik banget gitu. Nah saat itu mungkin lelah jadi robot, lelah jadi badut, budak, apapun penamaannya. Di situ yang di dalam tuh mulai nggak gini juga sih hidup gitu. Nah artinya pada saat konteks naik banget, justru malah mengalami yang namanya kesepian. Nah di situ baru menyadari bahwa selama ini saya mencari sesuatu yang di luar, tapi ternyata nggak pernah menyapa sama yang di dalam gitu. Wow. Itu gitu. Jadi dahsyat. Nah shiftingnya waktu itu ke bisnis. Biasa lah ya, identitas yang masa sih seorang master gitu nggak punya bisnis apa dan lain-lain. Iya. Dari 4 bisnis yang dijalanin bangkrut semua, nggak ada yang menguntungkan dan semuanya berakhir tragis. Dan sekarang dan dibicarakan secara komedi. Dan sekarang dibicarakan komedi. Karena kan ada rumus gini, tragedi plus waktu sama dengan komedi. Iya betul. Kalau udah ada timingnya, semua tragedi pada akhirnya jadi komedi sih. Benar sekali. Jadi kalau sekarang belum ngelihat komedi berarti belum beres. Lu masih ribet. Gitu. Nah, jadi dari situ bisnis restoran, udahlah itu bangkrut. Bisnis handphone nggak beres. Dan di situ mulai menyadari bahwa ternyata passionnya nggak di situ gitu. Ternyata passionnya bukan building bisnis. Ternyata passionnya bukan dalam sebuah corporate. Ternyata baru banget menyadari bahwa passionnya itu lebih kepada services. Jadi passion saya tuh dari kecil tuh adalah senang banget ngebuat orang lain bahagia. Itu makanya awal dari main band lah, begitu. Sulap itu magician tuh sebetulnya happy aja gitu kalau ngebuat orang iya, di enjoy kan. Enjoy di satu momen bisa cheer up, di satu momen bisa ngebuat orang jadi happy. Pokoknya intinya cair. Nah, ternyata baru menyadari bahwa kayaknya ada satu hal yang lebih
ultimate deh daripada pekerjaan yang selama ini nggak bisa menghasilkan, ya konteksnya adalah holistik gitu, kerja ke orang nggak bakat gitu, terus bikin bisnis nggak bakat, ya akhirnya menemukan bahwa kayaknya dunia pendidikan dan research dan pengembangan self itu, wah this is my passion gitu. Oke. Baru menemukan di situ gitu. Oke, ini ada pertanyaan yang agak absurd mungkin. Ya. Tapi gue memperhatikan pola ini di banyak orang, Yes. termasuk mungkin diri gue, mungkin ya. Ya, kita ya. nggak tahu. Tapi biasanya orang yang udah keseringan gagal pasti masuknya ke jalur itu. Kenapa ya? Emang ini pelarian aja sih. Pelarian sementara gitu ya. Guys, gue udah banyak gagal ya. Daripada gue capek, gue buka bisnis ngajarin lu supaya lu nggak gagal gitu. Dari semua kegagalan gua gitu ya. Ya benar. Aduh kacau. Oke, anyway, it was a joke guys. Oke. Jadi gini, tadi lu ngomong passion. Gue penasaran pada saat lu jalanin dari lu mulai masuk ke dunia berkarir. Ya. Berarti lu pokoknya udah mulai nyari duit lah. Ya. Nah itu kan lu tuh dari awal tuh tipenya bergerak dengan apa yang ngeflow di depan mata nih ada opportunity atau gue mau ngelakuin apa yang gue suka. Oke, yang kedua sih. Yang gue mau ngelakuin apa yang gue suka. Yes. Oke. Akhirnya ke situ. Meskipun di tengah-tengah terjadi dalam tanda petik godaan-godaan bahwa masa sih lu selevel itu nggak punya bisnis, nggak punya brand, nggak punya ini, nggak punya itu, udah macam-macam gitu. Iya begitu ya. Dan itu kan yang mencari di awal bahwa perlu validasi banget gitu. Jadi artinya, let's say ya, saya bisnis restoran itu purely nggak punya skill restorannya, nggak tahu, tapi karena memang ngerasa pengen keren aja nih, gue punya tempat nongkrong gitu, dan harus bayar mahal dari pengalaman itu gitu. Ternyata sebuah bisnis yang tidak involving 100%, ya nggak akan berhasil juga gitu. Agree, karena kita hanya mempercayai orang lain. Mempercayai. Dan apalagi saya tuh mantan people pleaser akut stadium 4 lagi. Mantan people pleaser. Gue suka nih. Iya. Percayaan, nggak enakan, kasihan. Bisa gimana pun pegawai-pegawai pokoknya harus makan apa meskipun dia nyuri nyolong tetap dimaafin, nyuri nyolong dimaafin. Berarti lagi. lu masuk kategori 3M ya? Apa tuh? Pertama memaklumi, kedua memaafkan, ketiga melupakan, terus diulang lagi. Awalnya merasa jadi orang ikhlas dan sabar, tapi belakangan ngerti bego banget gitu. Jadi mulai ngerti beda antara ikhlas, sabar, tawakal, dan tolol tuh tipis gitu ternyata. Ternyata selama ini bego banget. Nah, cuman itu adalah harga yang mahal untuk sebuah pelajaran kehidupan di mana mau ngomong S1, S2, S3 as a formal education akademis, tapi sekolah kehidupan itu memang cost-nya tinggi sih. Cost-nya tinggi. Iya, sangat tinggi. Jadi memang kalau tadi bicara dalam konteks sih balik lagi ke passion, karena tabur tuai validasi saya lah yang ngebuat akhirnya mengalami ini semua gitu. Wah itu pokoknya kalau nggak punya brand, waktu itu tuh udah bleeding tuh, si restoran tuh bleeding banget. Tapi ego, gengsi, wah ditambah lagi, tambah. Iya. Yang penting kalau nggak di sini kan nanti apa kata orang? Apa kata orang? Apalagi bangkrut lagi. Udah lulusan MBA ITB, The Master, bangkrut, selesai udah. Gitu. Ya itu part dari perjalanan lah ya. Gitu. Bro, dari mana lu punya public speaking skills keren ini, bro? Nah itu selalu bukan meyakini sih ya. Ngerti bahwa gini, sesuatu yang akan dihadapi pasti dipersiapkan semesta saat ini. Oke. Jadi kenapa dari awal mungkin saya harus masuk ke TV dulu. Saya harus belajar ABC, broadcast, saya harus belajar semua dan lain. Ternyata memang at the end itu adalah persiapan-persiapan untuk konteks di mana kan menyampaikan sesuatu itu kan sesuatu hal yang sangat esensial ya. Yeah. Sesuatu yang keren tapi disampaikan yang nggak pas dengan audiens, ya itu nothing gitu. Yeah. Nah artinya kembali bahwa semua pembelajaran dari mulai public speaking, dari mulai audience management, saya terima kasih banget kepada era-era ketika saya jadi magician, semua pelajaran tentang hal-hal yang kaitannya dengan broadcast, itu membawa saya ke titik ini sekarang gitu. Wow. Karena gini, sorry ya, mungkin banyak orang pintar, mungkin banyak orang yang paham dan mendalam, tetapi untuk make it simple, simplified something, itu nggak mudah ternyata. Yes. Karena poin pentingnya adalah bukan bahasa yang keren, bukan teori yang grande, tapi orang ngerti nggak sih omongan kita gitu. Yeah. Dan itu yang membuat saya terus mau belajar untuk membawa, contohnya gini, saya lagi bikin disertasi nih, tentang filsafat populer.
Jadi kita punya program harian yang namanya Rest Area 89 di TikTok, dan itu audiensnya tuh sangat beragam. Dan rata-rata majority, ya kita tahu bahwa orang yang lulus S1 di Indonesia kan gak banyak lah ya, dalam artian dari segi pendidikan. Tetapi menariknya dari 3 tahun kita running, almost every day, testimoni yang kesini merasa hidupnya lebih baik dengan pembahasan-pembahasan yang simpel, tanpa sadar mereka lagi diajak menuju kepada filsafat, masuk kepada konteks tasawuf, masuk kepada hermeneutika, macam-macam. Tapi ternyata ketika dibahasakan dengan mudah, ketika audiens ini bisa ngerti dan membekas, ya itu tadi bahwa semua konteks kalau ngomongin public speaking itu semuanya learning by doing dan semua dari jam terbang juga sih. Bener. Itu sih poinnya. Gue setuju. Ada yang pernah bilang sama gue, kalau orang ngambil higher education, itu purpose-nya cuma 2. Satu, dia harus meng-equip diri dia karena dia menyadari bahwa dia seorang pembelajar. Tuh. Berarti dia mengambil education tinggi, kayak you lagi mengambil doktoral, adalah pengafirmasian bahwa gua adalah pembelajar sejati. Tuh. Bukan untuk mendapat doktornya, itu hanya journey-nya. Betul, Bonusnya. Betul. Certified itu cuman ya udah, ini memang lo udah lewatin journey-nya. Betul. Tapi hakikatnya I am a learner. Betul. Kedua, fungsi dari a learner itu bisa meng-explain hal yang kompleks ke anak umur 9 tahun. That's it. Gitu. Bener banget. Jadi kalau satu profesor saya bilang, kalau orang belum bisa menjelaskan dengan simpel, berarti belum ngerti. Iya. Gitu. Betul. Muter terus, berarti belum paham. Gue pengen tanya satu pertanyaan, mungkin yang pernah lo lewatin. Lo pernah lewatin masa di mana lo beruntung. Ya. Lo pernah melewati masa di mana lo bleeding. Ya. Lo juga pernah melewati masa lo feeling empty. Tuh. Ya kan? Ya. Kayak I am having everything but I'm empty. Betul. Gue punya segalanya tapi kok kayak gue nggak happy. Ya. Tapi lu juga pernah melewati fase di mana gue bleeding dan lu merasakan painnya. Bahkan mungkin lu pernah di fase yang lu nggak punya banyak, tapi lu mulai merasakan peace. Mungkin ada 3 varian itu. Ya. Bagaimana seorang Abu Marlo melihat hubungan antara sedekah, keberuntungan, dan bisnis? Sedekah, keberuntungan, dan bisnis. Kayak gini. Kalau kita bicara masalah sedekah, sedekah itu orang berbicara hanya ketika memberikan sesuatu. Itu dianggap sedekah. Anyway, sedekah itu dari kata sidik. Sidik itu artinya membenarkan sih sebetulnya. Jadi, memberikan itu adalah action dari membenarkan untuk melepaskan sesuatu. Membenarkan untuk melepaskan gitu. Jadi kalau aku sadar bahwa perlu letting go, so saya sedekah untuk letting go something. Nah, mungkin kalau pakai bahasa Inggrisnya disebut charity. Charity. Ingat, charity itu bukan giving money, tapi give love. Yang diberikan itu cintanya. Uang adalah alat sebagai simbol. Tapi saat aku memberikan uang, yang aku berikan bukan uangnya, tapi cintanya. Caringnya. So itulah kenapa sedekah tidak dinilai dari 1 juta atau 10 jutanya. Boleh jadi ketika ada 2 orang berjumpa dalam sedekah yang sama, dia ngasih 50.000, dia ngasih 1 juta, yang 1 juta ngomong, pelit loh. Tapi jangan lupa, yang 50.000 mungkin duitnya tinggal 100.000. Iya. Yang 1 juta mungkin duitnya miliaran. Iya. Bisa betul, jadi iya. kan? Which is kalau secara percentage, dia ngasih 50%. gitu kan? Iya kan? Nah, artinya konteks yang namanya sedekah itu kembali kepada sikap hati sebetulnya. Sedekah adalah melatih kita untuk letting go, dan saat letting go, dalam kondisi apapun, kita akan bisa menerima keadaan yang mau sebaik-baiknya, mau seburuk-buruknya, dan itu adalah skill yang perlu dimiliki oleh seorang bisnismen. Yes. Karena kita tahu ya, bisnis itu kan begini nih. Iya. Konteks bersedekah itu adalah ketika dia bisa letting go something, lagi naik diterima, lagi turun juga diterima gitu. Iya. Jadi artinya, kenapa sedekah, keajaiban, dan bisnis? Dan keajaiban itu sebetulnya kata-kata yang sangat disukai masyarakat Indonesia sih. Kenapa ya? Karena mereka pengen sesuatu yang hadir, tapi nggak perlu ngerti-ngerti amat gitu. Itu gue suka tuh. Pengen sesuatu hadir tapi nggak perlu ngerti itu. Iya, Bukan nggak mau, nggak perlu. Gitu. Jadi bahkan dia doa aja nggak ngerti isinya gitu. Iya. Dalam konteks dimana ya pokoknya akan terjadi ya, maksudnya kan masyarakat kita tuh kadang-kadang tingkat halunya tinggi lah ya, mistismenya lah gitu. Jadi memang nunggu sesuatu yang lupa bahwa segala sesuatu yang datang itu tergantung kita mengundangnya seperti apa gitu. Nah jadi kalau ngomongin sedekah adalah keajaiban,
keajaiban itu pasti ada mekanismenya gitu. Nah, jadi kalau dikaitkan keseluruhan, sedekah melatih sikap hati dalam melepaskan. Melepaskan itu bisa menerima setiap kondisi apapun, dan sikap ketika kita bisa menerima dalam kondisi apapun itu akan jadi tough businessman sih. Oke. Karena lu barusan ngomong businessman dan ini alignment dengan kata-kata entrepreneur. Ya. Dan buku pertama lo kalau nggak salah tulisannya Entrepreneurship Hukum Langit. Yes. Ya. Kalau lu harus jelasin dalam satu paragraf pesan dari buku itu sebenarnya apa yang pengen lu teriakin ke orang? Satu, my life is my making. Titik. Hidup kita yang menentukan tuh kita. Oke. Kita nggak bisa nunggu orang nolong, nunggu keajaiban tadi. Makanya di situ nyentilnya bahwa sedekah bukan keajaiban. Jangan sampai ketika kita memberi berharap yang lebih banyak, akhirnya menghilangkan nilai sedekah menjadi transaksi gitu. Poinnya ada di situ sih sebenarnya. Harusnya lu caring aja. Caring aja. Selesai. Itu Selesai. memang bagian dari fitrahnya kita sebagai human being. Betul. Oke. Karena kita nggak harus ngajarin semesta dan mengingatkan bahwa semesta, gue udah ngasih 10.000 nih. Kapan lo ngebalas 100.000 ke gue gitu? Kan nggak harus gitu ya. Iya, benar. Dalam artian bahwa kenapa disebut hukum langit? Karena ada hukum absolut yang siapapun dan dimanapun kita nggak bisa tolak. Entah itu mau ngomongin hukum perputaran lah, hukum tabur tuai lah, hukum apapun karma gitu misalnya. Dan saat kita bisa align dengan semua hukum itu, kita akan lebih selaras dengan kehidupan gitu. Nah, jadi si entrepreneurship hukum langit itu adalah bagaimana kita menjadi entrepreneur tapi juga selaras dengan hukum langit gitu. Artinya kalau selaras dengan hukum langit, contoh, mungkin kita tahu tentang trickle down effect gitu ya, bahwa bisnismen yang besar sekarang adalah bisnismen yang justru memberikan dampak manfaat yang besar gitu. Iya. Siapa sih yang sekarang bisnismen besar yang tidak jadi filantropi yang luar biasa gitu? Betul. Dengan Bill Gates ngeluarin 99%-nya gitu misalnya. Iya. Dan dia cukup dengan dirinya dan intinya adalah bermanfaat. Dan kalau ambil dalam ranah teologis bahwa ya saya pinjam dari satu statementnya Nabi Muhammad gitu misalnya, dalam bahasa Arabnya kalimatnya khairunas anfa'uhum linas. Best of the best dari seseorang itu yang bermanfaat gitu. Iya. Jadi nilainya kepada manfaatnya, bukan masalah memperbanyak harta atau memperbanyak value dalam konteks harta gitu, tetapi intinya adalah impact-nya tuh di mana. Nah, hukum langit adalah istilahnya kalau boleh lagi pakai hashtag menjadi pengusaha yang berdampak gitu kira-kira. Gue juga pernah baca satu cerita, mungkin sempat seliweran waktu itu, pernah baca di buku, terus habis itu masuk ke Instagram gitu. Ada kayak pengusaha kaya raya yang cukup lama sustaining, dia berempat partnership. Ya. Tapi di perusahaan dia itu dibaginya 5. Karena buat dia Allah itu adalah the partner ke-5. Oke. Jadi dia orang berempat nggak pernah ngeklaim dirinya CEO. Jadi semuanya itu adalah pengelola, karena CEO-nya adalah Allah. Dan itu Mantap. perusahaan melewati masa pandemi dan sebagainya, itu perusahaan nggak pernah jebol. Pokoknya jalan terus gitu. Betul. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, bagaimana akan khawatir besok kelaparan kalau hari ini ngasih makan orang. Iya. Hukum perputaran tuh nggak bisa diganggu gugat gitu. Artinya gini, sorry ya, kenapa orang miskin tetap miskin? Iya. Karena mental miskin. Dia nunggu untuk diberi, dia lupa untuk memberi. Oke. Karena hukumnya adalah saat memberi pasti diberi. Iya. Dan memberi itu bukan soal nilai. Bukan soal nilai, Tapi sedekah soal tadi intention. membenarkan, membenarkan dari sikap hati gitu. Iya. Makanya saya selalu bilang gini, kalau kita lagi ada dalam kondisi paling terpuruk, it works subjektif, dan ini kita bicara dalam hukum. Satu, tolonglah orang lain. Gak masuk akal memang, gua lagi susah, kok nolong orang lain? Tapi nanti kita ngerti bahwa saat kita melakukan menolong orang lain, kita lagi mengindahkan hukum tabur tuai dan perputaran gitu. Iya. Itu Dan sih. lakukanlah dengan kebenaran itu. Betul. Jangan barusan kalimat lu kan bisa menginsting. Oh ya kalau lagi susah, biar gue selamat gue tolong orang lain. Nah, Kacau. itu transaksi. Dagang gitu. Iya. Jadi lu Bener. jangan selamatin diri lu, justru lu yakin gitu kan sama hukum itu. Betul. Di era sekarang, bro, apa arti kedewasaan menurut seorang Marlo? Era sekarang tuh maksudnya di modern kah, Iya, digital kah? Di sekarang ini? Iya, iya. Oh, oke. Yang di mana-mana TikTok. Ya, gini. Era kedewasaan buat saya di era ini adalah saat kita seperti naik gunung, pakai mobil bak terbuka, ada di belakang, tapi matanya ditutup. Maksudnya, saat semakin naik, makin adem.
Kita nggak tahu arahnya kemana, kita nggak tahu tujuannya kemana, tapi semakin naik suhunya semakin adem, semakin tenang, semakin less konflik, bahwa indikator parameter kedewasaan adalah bukan nggak ada masalah, tapi less konflik. Less konflik. Betul. Masalah bukan jadi konflik, tapi masalah sebagai, ya kita tahu masalah itu problem itu pro and balance untuk bergerak maju. Karena tanpa masalah kan nggak mungkin bergerak kita gitu. Jadi kedewasaan itu adalah bagaimana melihat segala sesuatu bukan pada konfliknya, tapi pada opportunity-nya dan pada pembelajarannya sih. Berarti kita semua sekarang korban dopamin ya? Kan ditutup, yang penting enak. Iya benar. Iya, dopamin efek yang sangat brutal ya. Bro, transformasi lo itu lebih didorong dari sebuah logika atau rasa? Logika clear. Karena gini, basically ada 2 poin bahwa aku tahu dan aku tidak tahu. That's it. Yang bahaya saat aku tidak tahu, aku percaya. Wah, ini deep nih. Iya kan? Iya. Bahwa Karena sekarang kebanyakan orang percaya dan tidak tahu. betul. Percaya atas ketidaktahuan. Gitu. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks masalah tahu, nggak tahu, dan percaya, nggak bisa semua filter kalau nggak masuk deep subjektif saya ya, ke logik dulu gitu. Karena how come kepercayaan itu akan ada kalau tidak dialami dalam bentuk yang namanya critical thinking. Nah jadi sempat mikir gini, nggak usah jauh-jauh lah. Indonesia mayoritas orang Islam, tapi korupsinya tinggi. Mayoritas orang Islam, tapi pengguna judol paling banyak. Itu kan secara logik nggak masuk akal gitu. Orang yang negara paling religius nomor 2 sedunia, tapi ya kalau kita ngelihat dalam society-nya, kita dinobatkan sebagai netizen paling tidak beradab se-Asia loh gitu. Nah artinya di situ ada peran logik di mana ternyata kepercayaan lah, religiusitas lah, yang konteksnya dalam tidak masuk kepada knowledge, akhirnya akan menjadi sebuah label-label religiusitas dan kepercayaan, tapi tidak memupuk kepada sebuah perilaku gitu misalnya. Iya benar. Konteksnya ada di situ. Karena saya selalu menyadari bahwa saya bisa ngerjain sesuatu kalau paham. Dan paham itu datang dari mana? Dari logiknya dulu gitu. So saat logiknya bermain, mendapatkan pemahaman, baru bisa melakukan sesuatu. Jadi transformasi awalnya memang dari logik dulu, dan dia nanti si logik ini di transformasi saya, dia nanti bersahabat sama rasa gitu. Oke. Karena kadang-kadang logik dan rasa berantem mulu. Iya. Ya itu analoginya biasanya laki sama bini ya. Laki sama bini, nggak pernah akur ya. Itu adalah pertemuan logik dan rasa ya. Iya benar, laki sama bini. Nah, tadi lu ngomongin soal kepercayaan, Ya. terus lu ngomongin soal tahu dan tidak tahu, dan lu ngomong logika. Ya, Lu juga ngomong kok bisa Indonesia yang dinobatkan bla 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 bla. ya. Gue lagi mau masuk nih ke topik yang lu paling suka, yaitu tentang mengenal diri sejati versus topeng sosial. Asik. Anyway, kalau kita mau ngomong rada jujur ya, dalam perspektif ini, dalam perspektif kesadaran, 1 detik setelah kita lahir, kita tuh dikasih topeng. Bener. 1 detik loh. Topeng yang diberikan sama kita datang dari orang tua kita gitu. Jadi kalau saya agak sedikit pakai kalimat yang sarkas gitu ya, kita tuh ditipu habis-habisan sama orang tua sih. Ditipu ya, karena we are the hope, the false hope. Iya, the false hope lah. Iya. Dan dia, ibu bapak saya juga kan yakin-yakin aja ya. Kita nggak tahu loh kita ketukar di rumah sakit. Konteksnya ya gitu. Tapi poinnya adalah saat kita terlahir, kalau saya sebut sebagai sesuatu yang pure, kita langsung diberikan filter mulai dari identity. Dan identitas itulah yang kita asosiasikan, berasa bahwa aku adalah identitas itu. Betul. Sehingga ketika identitasnya dikasih makan tiap hari, maka si diri palsunya, maka si diri yang tadi sosialnya itu makin besar. Topengnya makin merekat. Topengnya makin merekat. tebal. Iya, makin tebal. Betul. Tebal. Meskipun kalau pinjam dalam teorinya Carl Gustav Jung, salah satu arketipe hidup dalam manusia itu adalah masking. Memang kita perlu topeng. Iya. Karena ya, saya datang ke undangan, topeng undangan. Saya datang ke kelas, ya topeng kelas. Tetapi yang berbahaya adalah ketika di mana-mana dia tidak sadar menggunakan topeng, bahkan di rumahnya topengnya lupa dilepas. Dia lupa bahwa diri sejatinya tuh siapa. Karena yang terpenting bukan topengnya, tapi siapa di balik topeng gitu. Yeah. Nah, jadi balik ke pembahasan tadi bahwa setiap orang itu memang terjebak pada topeng ilusinya masing-masing.
Justru salah satu PR besar dalam hidup adalah freedom, liberty dari topeng-topeng lama itu untuk menjadi kembali kepada dirimu yang sejati gitu. Dirimu yang pada saat itu belum tanpa topeng gitu kira-kira. Nah, pada saat gue punya, lu pasti ngerti tentang the concept of true self Yes. sama false self. Betul. Ya kan? Betul. Kita kan hidup tuh selalu juggling ya. Betul. Kayak main bola gitu juggling. Betul, betul. And then kita kadang-kadang bahkan mungkin saking udah sering juggling, the true self-nya udah jatuh, false self-nya segitu banyak, kita juggling terus. Betul. Nah, tapi dalam proses itu kita juga melakukan yang namanya validating. Kita mencari validasi. Betul. Jadi kita kayaknya pada umumnya semua orang itu hidupnya itu bawaannya berkorban. Betul. Berkorban untuk saudaranya, untuk temennya, untuk gurunya, untuk bapak ibunya. Nah, pada saat kita berjuang untuk menyenangkan semua orang di sekitar kita, siapa sebenarnya yang lagi kita bunuh? Yang lagi diburu. Dibunuh. Ya gini, saya selalu membagi 3 area. Egois, altruis, dan sadar. Egois itu adalah, bahasa gampangnya, yes ke dalam, tapi no keluar. Yang penting gua untung, lu rugi gak apa-apa. Oke. Ini orang jahat nih. Ini orang jahat nih. Yes ke dalam, no keluar. Ya, pokoknya gimana caranya gue oke gitu. Nah di tengah-tengah ini altruis yang sering disebut orang baik. Which is orang baik itu rata-rata baik keluar, yes keluar, tapi bisa no ke dalam. Makanya orang baik itu jauh lebih menderita dari orang jahat. Oke. Gitu. Dan antara baik dan bodoh memang beda tipis. Iya. Ini yang sering saya sebut sebagai people pleaser. Di mana dia berusaha menyenangkan semua orang meskipun dirinya nggak senang karena udah ada mindset tentang superhero effect gitu. Sinterklas syndrome. Iya. Gitu intinya. Dan ketimuran kita membawa masyarakat people pleaser itu tinggi jumlahnya. Itu menarik gitu. Dari culture berarti? Dari culture. Wow. Sehingga ketidakenakan, sulit mengungkapkan perasaan, nggak bisa cerita apa yang benar. Itu kan salah satu indikator parameter orang yang tingkat kecerdasan emosinya rendah. Emotional dishonesty itu kan rendah banget kecerdasan emosinya. Emotional dishonesty. Iya. Ini term yang nggak banyak orang sering ngomong. Emotional dishonesty. Betul. Jadi artinya faking gitu. Dalam artian kamu mau nggak nemenin aku? Di dalamnya ngomong nggak capek. Tapi karena udah terprogram dalam juggling tadi, kan kita tahu ya. Setiap juggling fake self kita itu membentuk habits. Iya. Setiap habits membentuk program, jadilah matrix, Iya. jadilah diri yang lain, Iya. dan dia operating us Iya. at any moment gitu. Iya. Nah, yang menarik adalah saat kita menjadi orang yang nomor 2, kita membakar diri untuk menghangatkan orang lain. Wow. Itu tinggal tunggu waktu, Mas. Nunggu waktu aja. Makanya kalau di kasus-kasus misalnya pembunuhan lah atau apa, tetangganya ditanya, dia tuh orangnya baik loh, nggak nyangka. Benar-benar sering mendengar seperti itu. Betul nggak? Iya. Karena orang baik sebetulnya bukan rilis, tapi dia mengumpulkan bom waktu yang suatu saat meledak dia bisa lebih garang daripada orang yang di bawah. Iya. Makanya saya selalu bilang di mana-mana, berhentilah jadi orang baik, jadilah orang sadar. Iya. Once no, say no. Iya. Once yes, say yes. Iya. Artinya apa? Saat kita sudah bisa menghargai diri, kita lagi melatih orang untuk dia menghargai diri kita juga gitu. Iya. Dan kita juga menghargai dia. Pasti. Iya. Karena pada dasarnya ketika orang nggak enakan itu kan ketika tidak merasa menolak, merasa lagi melepaskan pertemanan gitu. Jadi tidak enakan sama dengan manipulasi diri sebenarnya. Fix, killing self. Dan itu killing me softly lah kalau kata lagu gitu. Iya, lagu favorit gue lagi. Nah, dan di satu sisi itu tuh kayak keren. Kesannya iya. Kesannya tuh lu keren banget ya. Lu lihat dong dia begitu banyak pengorbanan. Bener. Ya kan? Setiap ada dia oke, dia siap. Setiap dibutuhkan dia ready. Dan dia mengorbankan banyak hal yang membuat dirinya jadi nggak tumbuh sih gitu. Iya benar. Banyak orang nggak melihat dari sisi itu. Kenapa bisa ngomong ini panjang lebar? Karena itu it was me gitu. You went through that. That's it. Waduh, Mas, untuk ngelepasin diri dari ya kan tadi saya bilang saya tuh people pleaser akut stadium 4 lagi. Iya. Waduh, itu How long did it take? Berapa lama proses dari lu menyadari itu sampai lu bener-bener gue udah gak mau jadi begini, gue mau jadi diri gue apa adanya. Karena kata-kata diri gue apa adanya aja another manipulation. wah bener. Iya. Iya kan? Misalnya Iya. lu ketemu gue nih, lu cerita Nil gini-gini, sorry bro, gue gak bisa berubah.
Gue apa adanya begini. Fix mindset bro. Itu pembenaran. Fix mindset. Fix mindset. Fix gue begini apa Begini adanya. udah nggak bisa diapa-apain. Anyway, perlu mengalami depresi 1 tahun, Iya. nggak keluar kamar dan rumah. Lu Yes, nggak keluar? nggak keluar kamar dan rumah. Maksudnya Iya ya, basically lu benar-benar mengisolate diri lu. isolate diri dan perlu 2 tahun tambahan untuk bisa kembali memiliki social life gitu. Jadi kalau tadi ngomong berapa lama, ini kan kumpulan dari gagal bisnis, kumpulan dari pokoknya urus-urusannya mau utang lah apa dan lain. Itu waktu itu memang back on track-nya itu sekitar 3 tahun sih. So you went through a very very minus zone ya benar-benar. Wah, bro, kalau mau ngomongin minus zone, yang sampai saat ini pun gila ya, kayak nggak mungkin pada saat itu. Ya balik lagi ya, tragedi udah plus waktu, akhirnya jadi komedi juga, gila. Kayaknya kalau itu kejadian lagi, kayaknya nggak sanggup deh, misalkan gitu ya. Gua exactly the same Gila words. loh. Exactly the same words. Sama, gue juga kalau mengingat masa lalu, gue kadang pernah ngomong tuh sama tim gue juga, yang melihat gue melewati masa-masa itu. Gue sih kalau disuruh ngulang, gue gak kuat bro. Nggak kuat. Gue gak tahu gimana Serius, waktu itu gue kuat. serius. Dan satu hal itu, bro, itu ada satu rasa bahwa I love myself gitu. Ada satu hal bahwa lu keren banget deh, quote and quote. Di situ yang membuat bahwa proud, quote and quote proud di sini bukan proud yang negativity lah ya. Tapi poinnya begini, lu hebat, lu bisa melampaui itu. Proud self yang membuat oke, semakin sini semakin banyak say thanks to self yang akhirnya ngebuat relationship sama diri itu lebih oke gitu. Itu sih. Keren sih bro, keren. I'm proud of you. Yeah. Thank you for sharing. Jika lo harus melepaskan semua label, apa yang tersisa yang lo klaim sebagai lo? Tadi aja pas ditanya sebagai apa nggak tahu mau jawab apa sih sebenarnya. Jadi tadi kayak coach lah apa itu mah basa-basi sih sebenarnya. Karena memang itu standarnya gitu. SOP ya kan, ketemu orang, halo, ya saya Sunil. Sunil kerjanya apa? Kan pasti begitu ya. Iya. Nah, so automatically kita nggak bisa keluar dari area itu. Iya betul. Gitu. Betul. Tapi kalau mau ngomongin itu sih ya di tahapan sekarang gitu kayak misalnya gini. Silakan perkenalkan diri. Kadang-kadang dalam hati ini orang mau tahu diri saya yang sejati atau diri saya yang palsu ya. Karena kalau mau ngaku diri yang sejati nggak pada percaya juga kan. Dalam artian kalau kembali kepada identity, saya punya satu program namanya 3 Fakir dan kita punya satu hashtag namanya nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa dan bukan siapa-siapa. So mau semua validasi kayak mau semua apa dan lain nggak ada apa-apa dan itu yang udah saya rasakan dan latih tiap bangun tidur bahwa I'm nothing gitu. Iya. Dalam artian saya selalu bilang loh di kelas di mana satu hal yang di disclaimer bahwa please jangan pernah percaya omongan saya. Karena saya tidak berusaha untuk meyakinkan sesuatu, nggak ngajak kemana-mana, nggak menjanjikan apapun. Tapi kalaupun ada kata-kata ini yang bisa dimasukkan ke dalam konteks thinking dan nanti dikunyah pelan-pelan jadi sebuah pelajaran, do it. Iya. Don't trust me gitu. Iya. Karena kata kuncinya adalah kita semua adalah teman belajar bertumbuh. Jadi balik lagi bahwa buat saya kalau kata-kata tentang identity itu udah nggak important at all. Iya. Dan orang mau gimana pun ya udah. Artinya acceptance untuk menyadari bahwa I'm nothing gitu. Iya, keren. Itu sih. Jadi kalau ditanya sama orang, lu sebenarnya siapa? I am nobody. Ya, Lu tujuannya? I don't know. I don't know. Why are you here? I don't know. But if it makes you happy, I am happy. Keren. Iya, karena apa ya? Kayaknya di tahapan ini udah nggak ada lagi topeng yang harus dipegang mati-matian gitu. Iya. So berusaha sesantai mungkin, serileks mungkin dan seapa adanya dan itu lebih free sih, gitu. Dan free itu kan mahal bro. Free itu mahal, guys. Free itu mahal. Harus bangkrut dulu. Dan jumlahnya nggak sedikit sih. Iya. Bro, sekarang nih era di mana gue ngerasa mendadak banyak sekali yang namanya guru-guru kehidupan bermunculan, bro. Tuh. Itu kan mungkin dari statistik banyak orang gagal ya, bro. Atau bangkrut ya.
Ini orang bangkrut pada jadi guru spiritual semua nih. Kita gitu. nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Tapi ada juga memang orang gini, gue mundur sedikit. Lu pernah dengar tentang Mahabharata nggak? Perang. Jadi gue tuh pernah diajarin sama ortu gue. Itu kalau di Hindu itu ada zaman. Jadi zaman sebelum Mahabharata tuh namanya Golden Age. Golden Age, yes. Terus setelah Mahabharata itu namanya Kali Yuga. Kali Dan di Yuga. situ udah diprediksi di era Kali Yuga ini akan banyak sekali yang namanya guru-guru spiritual dan sebagainya. Jadi dia bilang di era ini mencari Tuhan, berkoneksi dengan Tuhan itu jauh lebih gampang dibanding di era Golden Age. Yeah. Di mana di situ lu untuk mendapatkan true connection you have to go through sacrifice. Yeah. Di mana orang hidup sampai beribu-ribu tahun ya kan waktu itu. Oke. Nah, gue melihat itu dengan fenomena yang sekarang dan apalagi di dunia internet gue perhatiin sekarang itu udah begitu banyak, apalagi di Bali, bro. Konten-kontennya healing, Benar. healer. Gue tuh kadang-kadang bingung, bro. Lu udah melewati pain, gue udah lewatin pain, okay? Ya kan? Lu udah hancur, gue udah hancur, Iya, ya kan? iya. Lu udah bangun, lu udah keluar nih Ah. dengan versi lu. Iya. Gue keluar dengan tanda kutip gue merasa merdeka. Oke. Jadi gue bawa mindset merdeka sebagai ininya, jargonnya. Tapi the truth, the essence is gue berhasil merdeka. Oke. Oke. At least itu yang gue bisa admit. Nah, begitu banyak teknik healing, sebenarnya orang tuh ke-heal atau sebenarnya dengan jargon-jargon baru atensinya kerubah, dia merasa ketenangan sesaat, dia menganggap itu healing. Oke, ini menarik sih. Jangan kira orang yang banyak healing ke Bali kemana itu mereka healing. Mereka Bukan jalan-jalan loh ya, Iya. benar-benar ikut yang program healing. Benar. Yang badannya gemeter-gemeter. Benar. Ya. Itu banyak pikiran sih sebenarnya, bukan healing. Jadi kayak kerennya dia healing mulu, nggak banyak pikiran sih sebenarnya. Tapi poinnya gini, kita mundur sedikit ya. Kalau kita ngelihat dari fenomena alam, it's happening after pandemi. It's happening after pandemic. Yes. Iya. Kalau kita lihat dari fenomena alam. Betul. Ini tanda kutip nih bahasanya nih. Oke. Iya. Karena I've been research this 14 years. 14 tahun saya meresearch tentang hal ini gitu. Ada 3 poin. Religion, spirituality, consciousness. Itu dari tahun 2011 lah. Berarti lu udah suka, lu udah penasaran di bidang itu. Oh iya. Jadi pertama kali kenapa turn ke sini adalah salah satunya adalah yang membawa adalah si kegelisahan tentang agama sih sebetulnya. Akhirnya jalan-jalan ke spiritual, akhirnya jalan-jalan ke consciousness gitu. Nah, kenapa dibilang pandemi itu di satu sisi adalah virus gitu, di satu sisi adalah destroying, tapi always paradox in life kan. Iya. Jadi di satu sisi menghancurkan, tapi di satu sisi mengembangkan gitu. Iya, melahirkan sesuatu. Melahirkan sesuatu. Ya kayak Trimurti lah ya, selalu ada di situ gitu. Selalu ada destroyer gitu kan. Poinnya ada di situ. Nah, kalau kita bicara dalam konteks ini, sorry ya, kenapa orang pindah ke sini? Salah satu indikator yang mungkin secara subjektif yang mungkin ini juga lagi ditelaah, orang tuh bosan sama agama sih. Iya. Bosan dengan ritual. Iya. Bosan dengan syariat. Bosan dengan konteks yang pada saat pandemi orang dirumahkan, dia nggak bisa ke tempat suci, dia nggak bisa nyari Tuhan di tempat suci, mulai tersadar bahwa kayaknya ada higher being deh. Nah, padahal itu yang ditulis di agama, woi. Padahal dari dulu juga gitu kali gitu. Cuman ya kayak umat muslim tuh kan nggak bisa umroh, coba kebayang nggak? Nggak bisa haji gitu, nggak bisa jumatan gitu. Artinya ada sesuatu yang shifting dari hal-hal yang ritual menuju kepada yang lebih delicate yang masuk ke dalam konteks soul, mungkin bahkan ke spirit gitu. Nah, artinya sorry ya kalau saya pakai bahasa bahwa orang beragama itu bisa mabuk agama. Mabuk agama, oke. Memungkinkan sekali gitu. Karena saat dia mabuk, agama bukan menjadi jalan tetapi menjadi Tuhan. Yang akhirnya bisa menjelekkan agama lain dan seterusnya. Nah, kalau ngelihat sekarang ini cuman pindah era. Yang asalnya mau mabuk agama, sekarang mabuk spiritual. Oke, levelnya udah beda nih. Levelnya beda. Udah pindah gang. Enggak, lagunya sama, cuman orkestrasi Masih di kompleks yang sama, iya, gangnya aja beda. Iya, jadi lagunya itu juga, cuman ini another design atau aransemen yang beda aja gitu. Lagunya itu juga gitu. Karena ya ini cuman berpindah bahwa yang asalnya mungkin sering ke masjid sekarang ngomongnya sering meditasi gitu. Kelas yoga penuh, kelas meditasi penuh.
Tapi balik lagi ini adalah sebuah pencarian kalau ngelihat ya bahwa setiap orang itu kan pada dasarnya dia sangat ingin tahu siapa dirinya. Adventure. Iya. Adventure gitu. Nah, jadi itu satu. Yang kedua, ya kita nggak bisa lepas juga bahwa ada economical base di ini semua. Iya, economical base, benar. Iya. Benar. Contoh nih ya. Ini agak kita ngomong seapa adanya ya. Sesuatu yang bertahan lama dalam kesemestaan ini pasti ada menguntungkan dalam evolusi, betul nggak? Betul. Karena dia ada konteksnya dalam konteks yang namanya long term gitu. Iya. Ya kayak sekarang kalau kita ngelihat kegiatan-kegiatan agama itu kan sangat banyak memutar roda ekonomi. Betul. Mau itu Idul Fitri, haji, coba. Jangankan ngomong yang Muslim, Semua. Jadi maksudnya bahkan di India baru-baru ini ada film Ramayana ya, maksudnya kayak epic story Ramayana. Dia orang bikin temple Rama gitu. Itu by design bro, the whole city bro. Sampai dikumpulin semua pendeta, semua itu preparation of all hotels and everything. Local UMKM-nya semua disiapin. Jadi memang itu udah kayak orang umroh bro. Jadi itu kayak orang dari seluruh dunia bakal datang ke situ. Yes. Iya. Ya sekarang kalau kita ngelihat big picture-nya, apa? Salah satu besarnya adalah economical kan? Ya, economical. Dan ekonomi hidup dan seterusnya lah. Terlepas dari apapun kepercayaan dan lain-lain. Yang penting kan you datang ke sana you feel good. That's it. Iya kan? That's it. Nah, tapi banyak orang memang suka masih bingung membedakan itu. Betul. Nah, sekarang kembali kepada healer tadi gitu. Ya sorry banget nih ya. Kadang baca satu buku langsung bikin seminar sih. Bahkan bukunya belum beres dibaca, dia tahu something, ya udah. Enggak, itu buku masih keren lo baca buku. Sekarang pakai GPT. Semua kontennya GPT. Jadi dia cuma iya gitu. Nah, anyway, jadi ya balik lagi ya bahwa apapun konteks yang terjadi pada shifting paradigm yang sekarang dalam konteks spirituality, waduh, kayaknya hampir bosan banget deh dengar kata-kata mindfulness sekarang coba. Iya benar. Itu udah jadi jengah banget gitu. Yeah. Yang mungkin dulu unpopular, sekarang lebih populer, merambah. Ada opportunity perputaran roda ekonomi, dan di situ ya balik lagi ya, hal yang paling mudah untuk kita engagement apa sih kalau bukan keyakinan? Keyakinan itu adalah sesuatu engagement yang simply membuat engagementnya lebih mudah gitu kira-kira. Iya sih. Nah sehingga ya balik lagi, sekarang mau healer A atau healer B atau healer C ya lagi shifting di dalam konteks yang ya musimnya cuacanya seperti ini. Tapi ya balik lagi bahwa kalaupun kita nggak kembali kepada basic design memperbaiki inner engineering, itu kayak plester sebentar, luka lagi, sembuh pada saat misalnya seminar atau misalnya ikut program, kelas-kelas webinar meditasi mungkin pada saat meditasi tenang, tapi begitu kembali ke real life-nya chaos juga kok gitu. Nah, dari sini konteksnya apakah, nah ini bukan menyamaratakan ya, tapi pertanyaannya begini, apakah memang manusia itu bisa heal dengan fasilitator atau dia memang punya ability to heal by himself? Oke, kalau kita bicara dalam konteks itu gini, saya selalu bilang bahwa kemana-mana anggapan aja saya itu bidan. Bidan itu adalah membantu melahirkan. Gitu. Artinya yang di luar itu cuman membantu seseorang menghidupkan sesuatu yang udah ada. Oke. Artinya sebenarnya nggak ada sesuatu yang healing dari luar. Karena sebetulnya yang luar itu sebetulnya trigger aja sih. Oke. Konteksnya hanyalah memicu, tapi saat tidak di-apply, tidak dibangkitkan, ya itu kan nggak akan terjadi self-healing gitu misalnya kalau kita ngomongin self-healing gitu. Yeah. Tetapi entah itu knowledge-nya, entah itu inspirasinya, kita bisa dapat dari siapapun. Tapi balik lagi bahwa dalam konteks ini, kesembuhan itu tidak terjadi pada di mana di luar diri kita, tapi saat kita beneran bisa kembali kepada diri gitu. Jadi berarti kembali ke kemauan dulu dong. Pasti. And itu larinya ke sadar. Pasti. Jadi sadar dulu kayak something wrong with me. Yes. Baru mulai mencari tahu, baru mulai mengerti, baru meng-apply, dan memaintain, dan terus mengimprove. Berapa persen yang itu? Karena dari apa yang saya telah, mungkin nggak tahu jumlah persennya, kan ikut-ikutan. Iya. Kesini oke. Tapi dia nggak pernah benar-benar ngerti dulu bahwa konteks apa sih yang harus diberesin? Apa sih, gimana saya mau menyembuhkan luka kalau nggak tahu lukanya gitu misalnya?
Ya, jangankan nggak tahu lukanya, gue harus ngomong sama siapa. Nah, betul. Kan Nah itu kan larinya ke situ kan. betul. Si FOMO ini kan juga tinggi ya. Nah ini FOMO. Iya. Jadi healing FOMO nih gitu. Orang gitu ikut ah. Iya. Orang gitu ikut ah gitu. Ya dan balik lagi ini di capture sama sebuah opportunity dengan roda perputaran ekonomi dengan semua konteks apapun itu. Jadi ya kembali kepada musim sih. Cuacanya begitu gitu. Gue hari ini lupa mempersiapkan nama, tapi ada 2 penemu psikologis. Gue sempat baca artikel ini dan ini artikel hit me so hard. Jadi ada 2 penemu aliran psikologis. Yang satu itu konsepnya yang sekarang dijadiin bisnis, di mana semua university, maksudnya menjadi basis akademisi psikologis. Itu dari si penemu si A misalnya gitu. Oke. If you know this, nanti you correct me ya. Ada si B juga menemukan, tapi si B punya konteks dan konten tidak diakademisikan karena tidak bisa jadi turunan bisnis. Betul. Artinya begitu lo jadi psikolog, lo lulus, lo punya sertifikat, lo bisa buka yang namanya psychology counseling center. Tapi yang ini dia punya ilmu langsung solve the problem. Jadi nggak diiyain. Lu sempet baca gak sih? Apa gue doang gitu? Nanti kalau enggak gue share sama lu deh. Enggak, itu mirip case-nya sama Ramdas sih. Ramdas tuh begitu juga. Dia dari academical, ya akademisi gitu. Dan konteksnya bahwa ketika ngelihat bahwa hanya untuk urusan bisnis, hanya untuk urusan cuan, dalam konteks di mana ya balik lagi ya, ini juga tidak memukul rata semuanya. Tapi poinnya adalah selalu ada paradoksikal di mana ya kayak dokter lah. Di satu sisi mungkin ada sesuatu bisnis yang harus ngejual obat gitu misalkan. Tapi di satu sisi ada sikap hati yang memang gue perlu ngebantu gitu. Dan di dalam semua hal saya rasa ada paradoksikal itu gitu. Poinnya di situ sih sebenarnya. Jadi emang susah ngomongin ini ya kalau di layar gitu ya. Iya, susah. jadi balik lagi di back screen. Rada susah ngobrolnya. Tapi poinnya adalah kalau kita ngomongin tentang fenomena healer yang terjadi sekarang, at least bertumbuhnya seseorang yang benar-benar pengen tahu tentang dirinya sih. Dari conversation ini gue bisa menyimpulkan dulu orang berbondong-bondong di gang yang namanya agama. Betul. Sekarang masuk di bondong-bondong gang yang namanya spiritual. Betul. Tinggal tunggu waktu masuk ke consciousness nih. Iya, di 2 gang ini ujung-ujungnya buntu sih. Buntu. Nggak, quote and quote kalau kita hanya ngelihat itu sebagai FOMO, kalau kita ngelihat itu hanya sebagai ikut-ikutan, solving problemnya bukan di gang ini kan sebetulnya. Karena balik lagi, gang atau jembatan itu hanya mau menyampaikan, gitu. Titik sampainya bukan gang atau spirituality atau agamanya, bukan, itu jembatan aja sih sebenarnya. Jadi are you aware, where are you gitu. Nah benar. Gitu. Bener banget. Jangankan ngomong who are you, itu jauh banget. Where are you? Gitu. Where are you? Bener banget. Kita ngomongin kebahagiaan, bro. Ya. Sebenarnya kebahagiaan tuh, gue merasa is it a fake thing atau real thing? Tergantung kita mau ngelihat kebahagiaannya dari level apa gitu. Karena gini, bahagia itu kan salah satu short of emotion kan sebenarnya. Konteks bahagia adalah ketika seseorang dia bisa menerima seapa adanya tanpa sebuah konsep, dan kalau mau pinjam dari bahasanya Eckhart Tolle, happiness is always happening now. Saat kita tidak terjebak dengan masa depan dan masa lalu, that's happiness. Kuncinya ada di situ gitu. Nah, kadang orang lupa memisahkan antara mana bahagia dan senang. Bahagia dan senang ya. Nah, karena senang itu when get something, feel happy. Padahal itu senang. Oh iya, berarti definisi tadi gue salah ngomong. Berarti bahagia adalah joy, joyful. Dan happiness itu sesuatu yang temporary karena begitu lo dapet, lo beli mobil nih, lo happy. Seminggu kemudian temen lo beli yang lebih keren. Ya, sebetulnya lebih ke senang sih ya. Ya ini kan terms aja sih poinnya. Jadi sifatnya berarti ada yang internal. Yang eternal ya berarti, yang jalan terus. Ada yang conditional. Betul. Tapi poinnya sederhananya gini aja. Happiness itu terjadi bukan saat kita mendapatkan, tapi saat kita melepaskan. That's happiness. Gua setuju. Bukan waktu dapat, tapi justru ketika letting go, that's the true happiness sih. Ya, dan banyak orang belum siap. Ya. Karena merasa bahwa begitu melepaskan dia kehilangan.
konsep kemelekatan itu kenapa ada di kemanusiaan itu by default? Kalau kita selalu diajarin, gue mungkin agak kesannya menyerang, tapi bahasanya tuh lebih kayak gini. Gue tuh capek dengerin orang ngomongin melepaskan. What are we doing? Saat melepaskan. Bukan what are we doing. Berarti selama ini kita tuh sibuk melekatkan. Why? Iya, oke. Kenapa? Karena dari lahir kita udah diajar untuk melekat. Dilekatkan nama, dilekatkan gelar, dilekatkan keinginan, dilekatkan status, dilekatkan merek dan seterusnya gitu. Kita nggak pernah dilepas. Cuma dilepas keluar main di gang aja gitu aja. Iya. Dan tanpa disadari bahwa itu semua terasosiasi menjadi diri kita yang palsu tadi kan. Contoh aja. Namaku berarti nama bukanku. Iya. Betul nggak? Iya. Saat orang ngejelekin namaku, yang dijelekin nama, kenapa akunya jadi sakit hati? Kan yang dijelekin cuma nama. Tanganku, bukan aku. Iya. Pikiranku, bukan aku. Can be you, can be yours, cannot be you. Betul nggak? Iya, can be yours, cannot be you. Very good. Iya kan? Yes. Artinya, once kita berbicara dalam konteks melekat, saat aku sudah melekat dengan nama, dengan konsep, dengan gelar, dengan apa, kita nggak bisa letting go emotion di level-level frekuensi emosi rendah. Akhirnya kita bisa jadi baper, marah, benci, iri, dengki, gegara apa? Gegara namaku dijelek-jelekin. So kita akan terjebak gitu dalam level-level yang rendah itu gitu. Nah artinya memang kita terlahir melekat dan PR besar dalam hidup itu adalah melepaskan yang terasosiasi yang kita anggap itu adalah diri kita sih. So basically kalau kasarnya tuh berarti kita cuma dilahirkan untuk mengeksperimen hidup ini dan akhirnya melepaskan. That's the journey. That's it. Hidup itu hanya untuk merasakan ribuan rasa yang terjadi dalam experience. Dan itulah serunya hidup. Itulah serunya hidup. Makanya the art disebutnya juga. Iya, the art of living. Yes, gitu. Yeah. Dan jangan pernah pengen ngeberesin masalah sih gitu. Yeah. Ngomong-ngomong soal kebahagiaan, gue sempat melakukan satu cara menyampaikan ke keluarga gue adalah gue ngomong ke istri gue, ke ibu gue, ke anak-anak gue bahwa Daddy itu nggak bertanggung jawab atas kebahagiaan kalian. That's it. Daddy bertanggung jawab untuk menafkahi. Ya. Itu pun kalau dikasih sama Tuhan. Jadi gue tugasnya keren ya. Gue tugasnya jalanin. Kalau dikasih, gue kasih gitu kan. Alasan terakhirnya bagus sih. Karena gue adalah kolektornya. Karena rezekinya istri beda, rezekinya ibu beda, rezekinya anak beda. Kalau yang kerja cuman gue berarti kan gue adalah single kolektor. Betul. Jadi kalau gue terima rezeki, gue nggak pernah menganggap itu sepenuhnya punya gue. Jadi gue nggak bisa ego nih. Daddy yang bikin duit. No. Bisa jadi karena itu rezekinya bini. Keren bisa jadi banget. rezekinya anak. Melalui gue. That's karena it. pintunya cuman gue. Bener, keren kan kalau banget. kerja gue berarti pintunya cuman gue dong. Bener banget. Ya. Wah itu keren sih. Terus kedua gue bilang sama keluarga gue, tapi Daddy punya tugas, punya tanggung jawab, mendidik kalian how to be happy. Jadi to teach you how to be happy itu my tanggung jawab. But to make you happy is not my tanggung jawab. Okay. Nice. Jadi begitu anak gue misalnya minta sesuatu, saya cuma tanya, will that make you happy? Iya. Is that useful? No. Ya percuma. Benar. Keren. Gitu. Keren. Dan ada satu rumus pakai hashtag yang sering saya sampaikan bahwa jangan menyimpan remote control bahagia kita di orang lain. Iya. Karena once si remote control ini disimpan di orang lain, kita jadi budak kan. Iya, dia tinggal pencet-pencet aja. Selesai. Iya. Ketika dia pengen mencet bete. Ketika dia pengen mencet marah, ya marah gitu. Artinya taking back the power yang kita ngerti bahwa semuanya tuh esensialnya kan ada di dalam gitu. Artinya kalau ngomongin kebahagiaan, bahagia bukan masalah apa yang sekali lagi ya, bahagia bukan masalah apa yang kita miliki, tapi bagaimana kita melepaskan sesuatu yang membuat kebahagiaan itu tidak hadir gitu. Coba gue bikin skenario dikit ya. Mas Abu barusan ngomong enak banget remote. Saya itu salah satu korban mas. Saya itu gampang dibikin marah sama keluarga saya, dibikin bete sama teman saya. Itu gimana cara menarik remote itu mas? Oke, cara menariknya adalah mengerti mekanisme diri. Ngerti bahwa segala bentuk yang terjadi di luar itu dirasakan di dalam. Bahkan ketika kita melihat orang yang menyebalkan, orang itu tidak menyebalkan. Aku memaknai dia menyebalkan.
Aku memaknai dia menyebalkan, keren. Berarti library maknanya kurang. Itu kurang jauh mainnya. Artinya Benar, kita sealiran. Pas tadi gue ngecek nih sealiran. aliran PLN kali ya. Dan artinya kan semua kita menggunakan kacamata kita menggunakan perspektif kita menggunakan POV kita yang akhirnya kita bisa menjudge sesuatu gitu. Dan judgement itu kan tidak datang dari orang lain, datang dari program kita gitu. Nah, saat kita ngerti inner engineeringnya untuk taking back the power, ngerti selama ini kenapa gue benci sama dia, bukan gue benci sama dia, ada luka di sini dan dia hanya mengingatkan aku terluka gitu. Lu pernah ada case-case yang datang ke lu, mungkin pas lu buka kelas gitu ya, ada nggak case yang datang ke lu yang parenting, yang misalnya orang tua bilang anak gue susah dibilangin, anak gue itu ngelawan mulu, nggak pernah menghormati gue, pokoknya kayak gitu-gitulah. Ya. Di acara pagi hari yang saya bilang rest area 89, 2 case terbesar nomor 1, biasanya rata-rata kan yang naik ibu-ibu. Kasusnya apa coba? Suami saya, itu nomor 1 aja. Suaminya kasusnya nomor 1. Yang kedua anaknya. Jadi top 2 ini, jadi top 2 problem for the woman. Ya maksudnya buat relationship ya. Nah, saya balik gitu. Bagaimana kita akan membuat anak mengerti ketika kita belum mengerti terhadap diri sendiri. Karena kan mau nggak mau semua yang di luar diri kita termasuk khususnya anak itu pasti adalah mirror. Contoh, seorang ibu yang selalu mengatakan kamu tuh jangan marah-marah dong nak, nyuruh jangan marah-marah sambil marah-marah. Coba diulang. Itu keren. Anak tuh nggak ngedengar kata-kata, tapi dia ngeliat gesture, lebih dalam lagi dia peka sama vibrasi ibunya. Dan yang menggetarkan anak tuh bukan kata-katanya. Segimanapun softnya kata-kata, tapi vibes-nya orang tuanya dalamnya mendidih, kerasa gitu. Karena jangan lupa, sebelum kita berkomunikasi dengan kata-kata, energi kita tuh saling berkomunikasi gitu. Itu dia vibrate anything gitu, apalagi orang-orang terdekat. Nah, jadi memang sorry ya, kemarin ngobrol sama dokter kandungan. 99% orang yang menikah sekarang, satu, nggak ngerti menikah untuk apa. Yang kedua, nggak ngerti bagaimana proses persalinan. Yang ketiga, nggak ngerti bagaimana proses anak itu terjadi. What? 99%. Makanya program 1000 hari kelahiran atau kehidupan itu nggak terlalu oke, karena ini nggak ter-apply dengan oke gitu. Iya, padahal itu zero. Jadi from the day one you get married, till anaknya umur at least 2-3 years ya. That's gila nggak bahwa golden period 0-7 di mana anak diberikan sebuah subconscious mind program, which is parentsnya nggak ngerti gitu. Jadi kebayang kan gimana sekarang anak keturunan, contoh lah nggak usah jauh-jauh, baby boomers komplain sama Gen Z. Gen Z tuh gini-gini, dia lupa adanya Gen Z gara-gara lu kan. Dia gini, yang ngajarin siapa gitu. Kan harus ada XYZ. XYZ gitu. Dia begini karena ada diturunkan, diwariskan pola pengasuhan gitu. So itulah kenapa banyak mindset yang perlu kita sadari, nggak usah jauh-jauh aja. Hal yang paling perlu kita sadari bahwa bukan anak yang berbakti kepada orang tua, tapi orang tua yang perlu berbakti sama anak. Kenapa bro? Kenapa lu bisa membicarakannya itu kebalikannya, sedangkan kita dilahirkan dan dibesarkan, gua nggak tahu waktu lu kecil lu gimana, tapi gua datang dari ekosistem. Kalau orang India kan lebih ini lagi ya, lebih tradition lagi ya. Jadi wah pokoknya kalau gede itu udah belum apa-apa udah di pundak gue nih. Bapak gue harus gue jaga, keluarga gue harus jaga. Jadi lu belum apa-apa, lu tuh udah dikasih beban. Beban psikologi. Beban narasi sih tepatnya ya. Tepatnya narasi yang dimasukkan programming. Ya. Lah, kan yang pengen punya anak ibu bapaknya. Betul nggak? Sehingga ketika dia yang menginginkan, dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia inginkan dong sebetulnya. Itu satu. Yang kedua, anak yang melahirkan orang tua. Anak yang melahirkan orang tua, benar. Iya. Karena kalau nggak punya anak, dia cuma suami istri aja. Tapi saat dia punya anak, dia justru melahirkan orang tua. I tell my son that. Because of you, I'm a daddy. That's it. Kalau nggak, I'm not a daddy. Nah, gitu. Nah, artinya, ya maaf ya, kenapa disebut orang tua? Karena emang duluan lahir aja sih. Duluan lahir, lebih banyak pengalaman, tapi belum tentu lebih baik dan benar. Dan disitulah mungkin ya, kalau kita ngelihat lebih dalam tentang perspektif parenting, dalam tanda petik kalau ngelihat dari satu perspektif ini, anak itu guru agung bagi orang tuanya.
waduh ini tuh terbaik lah, the best teacher in life itu kan cuma ada dua ya, pasangan dan anak sih sebenarnya. Betul. Dan artinya saat anak ini guru agung, maka hubungan orang tua dan anak itu sebetulnya teman bertumbuh bersama kan. Harusnya begitu. Nah gitu. Sehingga di case-case yang sering naik bahwa anak tuh gini, dan lucunya bro, di teman-teman rest area ini yang naik dengan case gitu, wah yang akhirnya dia berusaha merubah anaknya seperti apa yang dia inginkan, tapi dia lupa bahwa perubahan itu datang dari dalam gitu. Saat di dalam berubah, yang di luar ikut berubah. Rata-rata yang melakukan testimoni begitu ngobrol lagi, naik lagi, itu mengalami perubahan yang signifikan relationship antara ibu sama anaknya sih. Wow. Karena ibunya yang berubah dulu gitu. Iya. Itu sih poinnya. Tapi lu barusan ngomong itu, gue mau shout out ke nyokap gue. Thank you, Mom. You have to watch this video. You will be proud of me. Asik. Karena dia pernah ngajarin gue, bro. Tadi lu kan ngomong soal cerminan ya. Iya. Dari gue kecil, bro. Dari gue kelas 5 SD, bro. Dia ngajarin gue satu kata. Yang pakai bahasa Inggris itu, dia ngomongnya gini, Sunil, what's in me is in you. Asik. Terus, tapi dia ngomongin tuh zamannya gue sama temen kan. Misalnya dulu kita berumur segitu kan, kita dekat sama teman, ribut sama teman ya. Tuh. Jadi dia pernah ngomong, language yang dia pakai lebih kerennya tuh gini, what's in me is in you. What's in you is in him. Terus gue diem, terus dia tanya, so who is that? What's in you is in him. Gue bingung maksud lo apa? Dia bilang if you feel good, you don't have to talk, he will feel good. That's it. If you niat nipu, you don't have to talk. Lu mau sweetnya kayak apa, dia bakal feel lu mau nipu. Yes. Gitu. Yes. Dan gue pernah argue, kalau guanya good, dianya nipu. Gue ketipu dong berarti. Kan gue good, dia bad dalamnya. Jawabannya gini, you keep doing good, dia bakal hilang. Nice. Gitu. Bener, keren banget. Jadi what's in you is in me. Aduh itu Oh itu dalam sih. apa namanya? It's something I will never forget because one thing my mom lakukan ke gue adalah dia tidak pernah mengajarkan sedikit pun tentang Tuhan atau agama ke gue. Tapi dia melakukan melalui storytelling. Yes. Jadi setiap story yang ada makna. Misalnya dulu dia pernah ada satu cerita nih, gue lagi masuk ke fase ngobrol dikit. Dia bilang ada cerita ada satu raja. Raja ini paling jujur. Seantero pokoknya. Nah pokoknya dia gak bisa bohong nih. Nah dia punya burung kayak burung apa kakatua lah misalnya gitu. One day burung itu tuh udah mau dimangsa. Jadi kayak karena mau dimangsa, dan zaman dulu tuh mungkin burung dan sebagainya itu kayak jadi something yang mahal. Ya. Jadi dia harus menyelamatkan diri, dan dia karena dipelihara sama raja ini, burung ini juga jujur. Gitu. Jadi one day dia burungnya berubah. Dia harus acting kayak dia mati. Padahal dia nggak mati. Tapi dia harus melakukan itu. Di situ nyokap gue maksudnya, lu kalau harus bohong demi kebaikan, it's okay, asal lu tahu. Dia lanjutin lagi ceritanya, ada konsekuensi yang harus lu bayar. Yes. Jadi jangan berhenti cuman kata it's okay. Jadi nyokap gue selalu bilang, lu jangan percaya sama white lie. White lie itu adalah keputusan. Lu merasa ya udah, gue harus ngomong. Gue bilang contohnya gimana? Dia kasihlah cerita soal karma. Karma intinya ada sapi dikejar mau sembelih. Sapinya kemana? Terus ada orang yang ngejar itu nanya di mana? Pendetanya nggak bisa ngomong. Dia cuma kasih tangan begini. Di kehidupan berikutnya pendetanya itu jadi pendeta juga, tapi dia kena masalah. Ada orang bunuh someone, orangnya kabur, dikira pendetanya, tangannya dipotong. Jadi dia bilang he did not lie, but he still had to pay the price. Yep. Gitu. Yep. Jadi hukum tabur tuai nggak tahu di apapun lah ya. Apapun bahasanya, pokoknya kita percaya kalau kita melakukan baik, baik akan datang. Kita melakukan buruk, buruk juga harus kita bereskan. Karena lu bilang konsep di dunia ini adalah balance and check. Balance, yes. Itu law-nya yang nggak bisa dirubah. Nggak bisa dirubah. Makanya lu bilang kalau kita melakukan kebaikan, udahlah, lu pokoknya lakukan dengan hati yang benar. It will come back. Betul. You don't have to worry. Betul. Because itu udah kekal, udah absolut. Udah absolut. Dan jadi reflect bahwa ya your mother, she's not talk about God, she's reflecting God. Yes. Keren Itu tuh. keren banget. Artinya
bukan nyuruh A, nyuruh B, tapi memang menjadikan untuk mencontohkan kan. Dan mencontoh ini powerful weapon banget sih. Iya. Karena kan action tuh sangat more loud than speaking ya. Dalam konteks, saya selalu bilang gini, bro, di banyak kesempatan gitu, saya nggak akan pernah menceramahi, menasihati, mentausiahi, karena sampai hari ini nggak ada yang terbukti bahwa orang berubah karena sering dengar ceramah gitu. Iya. Nggak ada. Iya. Gitu. Jadi Berubah, bukan nggak berubah, cuman ke arah mana? karena perubahan datang dari kesadaran dan latihan gitu. Betul. Itu poinnya ada di situ sih. Bro, pesan satu kalimat untuk anak muda Indonesia yang sedang mencari jati diri. Satu kalimat ya. Boleh satu kalimat, boleh satu paragraf, boleh satu halaman, bro. Oke, untuk mencari jati diri, poin pentingnya adalah pertama, hal yang paling sederhana adalah ketahuilah passionmu. Carilah passionmu, carilah apa yang kamu sukai, jujurlah terhadap perasaanmu, dan jangan pernah lelah untuk belajar mencari tahu, karena sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Itu sih poinnya. Wes, Abu Marlo in the house. Semoga episode ini membuka, menerangkan, menyadarkan